Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Baik, untuk pembelajaran hari ini pembelajaran Al-Qur'an hadis kelas 1 ya. Yaitu materi Quran hadis, yaitu tentang materi mengenal tanda baca huruf hijaiyah yang kedua, artinya pertemuan kedua dan juga semester kedua ya. Baik, untuk sebelum Bapak memulai pembelajaran pertemuan yang kedua ini, Bapak akan mengulang sedikit pada pertemuan pertama minggu kemarin, yaitu tentang mengenal tanda baca huruf hijaiyah. Mengenal tanda baca huruf hijaiyah. Ya, mengenal tanda baca huruf hijaiyah itu dibagi, ada tanda baca yaitu ada 3, tanwin, sukun, dan tasdid. Yang pertama kita bahas tentang tanwin dulu ya. Pada minggu kemarin sudah Bapak jelaskan, harakat tanwin disebut juga harakat rangkap yang memberi bunyi in ya. Ini dibagi menjadi 3 tanda. Yang pertama tandanya atau dilambangkan dengan fathah. Ini tandanya seperti ini ya, kayak minggu kemarin menghasilkan bunyi an. Yang kedua adalah kasrah tain, dinamakan kasrah tain, lambangnya seperti ini ya, baris 2 di bawah, bunyinya in ya. Dan yang ketiga dhammah tain ya, dilambangkan dengan tanda seperti ini tandanya dan menghasilkan bunyi un ya. Baik, selanjutnya lagi. Ya, yang kedua adalah sukun. Tanda baca sukun yaitu dibaca mati dan dilambangkan. Ini tandanya ya, ada tandanya. Tandanya yang Bapak kasih lingkar nih ya, ya. Terus yang ketiga adalah tasdid, menandakan huruf rangkap. Tanda tasdid dilambangkan seperti ini. Nah, ya, ketiga kembali ke atas ya. Baik, akan Bapak contohkan bacaan dari ketiga tanda tersebut dari tanwin, sukun, dan tasydid. Yang pertama tentang tanwin. Tanwin itu tadi kemarin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fathah tain ya. Lambangnya baris 2 di atas sudah kalian simak pada minggu kemarin. Contohnya pada bacaan hasanan. Nah, yang mana tanda fathah tainnya? Ini pada huruf nun ya, di atas nun ini ada tanda baris 2 di atas, itu namanya fathah tain. Maka ini kalimatnya dibaca hasanan ya. Hakiman. Nah, sama hakiman. Ketiga rasyadan. Nah, ya. Terus selanjutnya adalah kasrah tain. Yang mana tanda lambang kasrah tain? Ya, contoh pada kalimat badalin. Nah, badalin ya, ini tanda baris di bawah ya. Terus rasimin. Nah, rasimin juga. Nah, Bapak tandain. Terus sukutin. Nah, ini adalah bunyinya in. Kalau yang tadi fathahnya, kalau fathah an, ini semuanya contoh kasrah tain. Sekarang contoh dhammah tain. Ya, dhammah tain. Contohnya alimun. Nah, ini. Oh, Bapak ganti tandanya ya. Alimun. Nah, ya. Lanjut. Amadun. Nah, ini tanda bacanya ya. Di atas huruf dal. Dan terus yang ketiga adalah kutubun ya. Kutubun nih tanda bacanya dari huruf dal ya. Selanjutnya tentang sukun. Tanda baca sukun ya. Baik. Nih masjidun ya, ini pada tanda di atas sin ada tanda sukun. Kalimat selanjutnya majlisun. Nah, artinya tanda mati, hurufnya dimatikan ya.
jimnya yang mati ya. Di atas huruf jim ya, itu ada tanda sukun ya. Bila ada sukun berarti di bawah pada tanda sukun hurufnya harus dibaca dimatikan. Contohnya majlisun. Kalimat selanjutnya yansuru. Nah, ini ya. Ya, selanjutnya tentang tasdid ya. Tasdid adalah kemarin adalah menandakan huruf rangkap ya. Baik, ini contoh kalimatnya. Salama ya. Berarti lamnya yang rangkap, artinya double, dua, dibaca dua. Salama ya. Sin masuk ke lam jadi sal. Lalu di sini ada tanda fathahnya juga ya. Salama. Kalimat selanjutnya darrasa. Kalimat selanjutnya lagi fakkara ya. Nih, kapnya dirangkapkan. Baik, selain tanda baca tanwin, sukun dan tasdid juga ada yang namanya tanda baca panjang atau mat ya, tanda bacaan panjang atau mat ya. Ini baru dasarnya saja dulu ya nak ya, tanda bacaan panjang atau mat. Apa pengertiannya? Ya, yang pertama adalah tanda baca panjang bunyi a, yaitu alif ya. Setelah fathah ya ada tanda baca alif ya. Jadi tanda baca fathah dulu baru ada huruf alif. Nanti kita contohkan di kalimat contohnya. Yang kedua, tanda baca panjang bunyinya i ya. Nah, bunyinya i ya, yaitu setelah ya ada kasrah ya, setelah ya. Artinya setelah tanda kasrah ada huruf ya ya. Baik, nanti yang lebih konkretnya atau lebih jelasnya nanti pada kalimat contohnya ya. Selanjutnya adalah tanda baca panjang u, yaitu waw setelah domah. Waw setelah ada tanda baca domah ya. Ada tanda baca domah. Baik ya. Baik, kita lanjutkan pada kalimat contoh tanda baca panjang atau mat biar lebih jelas. Ya. Di buku paket kalian itu ada tanda baca ya, contoh baca huruf tanda baca panjang hijaiyah. Contohnya hayatun ya. Berarti tadi contoh Bapak contohkan ya. Ya haya, huruf alif, baru huruf ta marbutah ya, baru domah. Nah, ini tanda baca ya. Tadi kan tanda baca panjang itu pengertiannya adalah salah satunya bunyi a-nya ya. Bunyi a-nya ya. Setelah ada tanda fathah, nih fathah. Nah, setelah fathah itu ada huruf alif ya. Maka ya-nya ini dibaca panjang. Maka bunyinya kan a nih ya. Hayatun. Hayatun dipanjangkan sedikit ya. Nanti kalau tanda ukuran panjangnya nanti itu pembelajaran di kelas 6 itu lebih dalamnya tentang bacaan hukum mat ya. Hayatun ya. Selanjutnya yang tanda kasrah dan ya tadi ini. Allazi. Nah, itu dipanjangkan ya. Contoh, Bapak contohkan satu ya. Ya ini. Alif. Ya. Lam. Ya. Ya. Nah, tadi di dalam buku tanda baca panjang bunyi i, yaitu ya setelah ada huruf kasrah. Berarti kasrah dulu baru ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi
Allazi. Nah, allazi ya. Jadi kasrahnya dibaca panjang. Kasrahnya dibaca panjang. Nah, jadi setelah kasrah apa? Bunyi ya setelah kasrah. Jadi ya. Nah, ini ya dulu apa? Kasrah dulu baru ya. Jadi allazi. Nah, contoh selanjutnya yang bunyi domah. Nah, nih. Ya. Tadi bunyi domah tanda baca panjang u yaitu waw setelah domah. Waw setelah domah berarti domah dulu ya. Domah dulu tanda baca domah, setelah ada domah ada huruf waw ya, maka dibaca dipanjangkan. A'udzu. A'udzu seperti kita mengucapkan kalimat a'u billahi minasya. Ya, itu sering ya. Nah, ini. Dan selanjutnya ini ada muttaqina nih ya, pada contoh nih muttaqina nih yang Bapak garis. Nah, ya. Ya, terus muslimuna nih sama ya. Nah, muslimu. Nah, ya. Baik. Dan dari penjelasan Bapak yang ini kalian paham. Baik, ringkasannya adalah untuk ringkasan pembelajaran hari ini. Baik, untuk ringkasan pada selanjutnya adalah ringkasan yaitu tanda baca tanwin terdiri atas fathah tain, kasrah tain dan dhammah tain. Yang kedua, tanda baca sukun untuk huruf mati. Tanda tasdid untuk huruf rangkap. Tanda baca panjang disebut bacaan mat. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan dari keempat ringkasan ini. Baik, untuk tugas hari ini adalah yaitu kalian melafalkan ya atau mempraktikkan yang telah Bapak jelaskan. Itu terdapat di buku paket halaman 83 ya. Nih ya, halaman 83 ya. Yaitu bacalah lafal-lafal berikut ini dengan benar. Contoh, qa'ada, farraqa, na'ima, hasuna, ruziqa, basmala, sujjadan, salamin, marfu'un, muridan. Nah, ini dari 10 contoh ini sudah Bapak jelaskan ya. Baik itu tentang juga ini dari 1 sampai ke 5 ini tentang bacaan tanda baca fathah, kasrah dan domah. Ya, sedangkan dari 6, 7 sampai 10 itu dari tentang fathah tain ada, kasrah tain ada, dhamma sukun ada ya, domah tain juga ada, tasdidnya juga ada, matnya juga ada. Ini contoh yang mat nih dari 8, 9, 10. Salamin. Nah, minnya ini tanwin ya. Kalau ini tentang bacaan panjang itu atau disebut mat. Salamin ya kan. Ada patahnya, setelah itu baru ada alif ya. Jadi sebelum alif itu ada patah, artinya setelah patah ada huruf alif ya. Marfu'un, muridan. Nah, ya sudah ya. Jadi ini dibaca ya 1 sampai 10, dibikin video dan videonya kirim ke WA pribadi Bapak dengan waktu 1 minggu dari sekarang ya. Jadi insya Allah kalian bisa ya. Mudah ya, insya Allah bisa saja ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jikalau di dalam pembelajaran Bapak ada kata-kata yang salah ya, yang tidak disengaja ataupun disengaja. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.